Halo teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan membahas problem praktikum kedua yang tidak sempat kita bahas di kelas waktu kemarin. Oke, jadi kalian bisa mulai buka Microsoft Word kalian. Oke, jadi teman-teman bisa langsung buka modul di halaman 69. Kita langsung baca aja ketentuan soalnya. Yang pertama, ukuran kertas yang diminta adalah ukuran A4. Kita bisa langsung ke layout, kemudian kita pilih size, kemudian pilih A4. Kemudian untuk marginsnya di sini kita bisa ke size, kemudian more paper sizes, kemudian ke margins. Nah, untuk rata atas, bawah, kanan, kiri itu diminta pada soal adalah sebanyak atau sebesar 2 cm. Kita bisa ganti semuanya menjadi 2. Nah, di sini biasanya di masing-masing laptop orang itu ada yang berbeda untuk pengukuran atau penomorannya. Ada sebagian laptop yang seperti ini. Nah, kalau ada yang kayak gini, teman-teman bisa kayak hapus terus ganti aja jadi satuannya sentimeter. Biar tidak salah gitu loh ketika membuat marginnya. Oke, apabila sudah selesai, langsung klik OK. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mulai membuat header atau kop surat. Baik, kita lihat di sini. Oke, nah step pertama, teman-teman bisa double klik pada bagian atas kertas kerja kita. Setelah di double klik nanti tampilannya akan seperti ini, kemudian akan muncul tulisan header. Nah, itu artinya header teman-teman sekalian sudah aktif. Oke, kita langsung saja. Yang pertama di sini kita bisa input word art-nya dulu. Kita bisa ke insert, terus kita bisa pilih text, kemudian pilih word art. Nah, di sini ada yang mirip. Nah, jadi kita pilih yang ini. Lalu kemudian kita drag ke atas. Kemudian kita tulis. Oh ya, ini make sure kursornya udah ada di sini ya, teman-teman. Nah, kemudian kalian bisa blok. Kemudian bisa langsung tulis fashion flower. Nah, kemudian teman-teman blok lagi. Lalu kalian ke home. Terus kalian kecilkan fontnya. Ini kita pakai 20 saja. Setelah itu kita geser lagi biar dia bisa ke tengah. Oke, saya tidak tahu ini udah tengah atau belum. Oke, nah di sini teman-teman kan header kita tuh ukurannya kecil ya, maksudnya jaraknya. Nah, gimana sih cara membuat header ini biar jaraknya itu tidak, maksudnya tidak sesempit ini loh. Nah, jadi kalian bebas taruh kursor di mana aja, yang penting kursornya aktif kayak gini. Kemudian teman-teman tekan enter di keyboard kalian. Oke, langkah selanjutnya kita akan memasukkan simbol kayak gini, teman-teman. Caranya adalah kita ke insert, kemudian kita ke shapes, kemudian kita pilih yang simbolnya mirip seperti yang ada di modul. Ini ya. Oke, kemudian kita insert lagi shapes, kemudian kita cari yang bentuknya bintang. Oke, nah di sini teman-teman, kalian klik dulu gambar bintangnya, kemudian kalian klik duplicate. Oke, teman-teman, di sini teman-teman klik dulu bintangnya, kemudian pada keyboard kalian tekan Ctrl D. Jadi nanti otomatis akan ada dua gambar seperti ini. Nah, untuk bintang yang satu ini, teman-teman bisa balik terlebih dahulu, dibalik dulu atau diputar, kemudian kalian gabungin kayak gini. Oke, sebelumnya kita mau ubah dulu ya ketiga simbol ini. Caranya adalah kalian klik dulu, kemudian sembari kalian nanti mengklik gambar dua ini, kalian sambil menekan tombol kontrol di keyboard kalian. Nah, jadi nanti bakal ada, maksudnya jadi nanti tiga simbol ini akan terblok secara bersamaan. Setelah itu kalian bisa ke shape format, shape fill-nya kalian pilih yang warna kuning, shape outline-nya kalian pilih yang warna hitam. Nah, setelah itu, oke, dua bintang ini bisa kita kecilkan dulu ukurannya. Teman-teman bisa kayak sambil
ketika teman-teman ingin memblok dua simbol ini secara bersamaan, teman-teman bisa sambil kayak pencet tombol kontrol di keyboard kalian. Nah, seperti ini. Oke, ini kita bisa drag dulu ke dalam simbol yang ini. Kemudian ini kita taruh di sini. Nah, setelahnya kita atur lagi biar lebih rapi. Oke, setelah itu kita blok dulu. Kita blok dulu 3 gambar ini, kemudian kita klik kanan mouse kita, kemudian kita pilih yang group. Tujuannya apa? Jadi nanti biar gambarnya tuh maksudnya nggak kegeser-geser gitu loh. Jadi kalau tadi kan kita bikin tuh sebenarnya kombinasi dari 3 simbol ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau geser-geser tuh semuanya juga ikutan gitu loh. Jadi nanti nggak bakal berantakan. Nah, selanjutnya kita tinggal duplicate aja, caranya sama. Kalian klik gambarnya, kemudian kalian klik Ctrl D pada keyboard kalian. Nah, selanjutnya kita tinggal drag aja ke sini. Oke, untuk header kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat mailings. Oke, sebelum itu kita baca lagi ketentuannya di sini. Tulisan pada teks menggunakan Times New Roman ukuran 12. Oke, berarti di sini kita bisa blok semua tulisannya. Kemudian kita ke font size, kita pilih yang 12. Kemudian line spacingnya kita ke paragraf. Terus kita ke line and paragraph spacing, kemudian pilih yang 1,15. Selesai. Oke, selanjutnya kita akan membuat watermark. Caranya adalah kita ke insert, kita ke layout. Oke, kita ke design, terus kita ke watermark, terus kita pilih yang custom watermark, terus kita pilih yang text watermark. Nah, di sini teksnya adalah fashion flower. Fashion flower dan diagonal. Fashion flower. Kemudian di sini layoutnya kita centang atau pilih yang horizontal dan klik OK. Salah. Kita pilih yang diagonal. Oke teman-teman, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat watermark pada langkah selanjutnya adalah kita akan membuat watermark. Caranya adalah kita ke design, kemudian kita ke watermark, terus kita pilih yang custom watermark, pilih yang text watermark, kemudian teksnya di sini kita bisa ketikkan fashion flower sesuai dengan ketentuan yang ada di modul ini. Watermark diagonal fashion flower. Berarti di sini sudah benar ya teman-teman, diagonal. Kemudian kita turn off aja colornya. Jangan yang semi transparent. Kalau kita pilih yang semi transparent, jadi nanti warna hurufnya itu nggak bakalan vivid. Maksudnya nggak bakalan sehitam ini gitu. Kemudian kita bisa klik OK. Langkah selanjutnya adalah kita mau insert text box. Jadi kita ke menu insert, kemudian kita ke text, kemudian pilih text box. Pilih yang simple text box. Kemudian kita bisa mulai menulis Jasa Jardin Cluster Catalia C25 nomor 18C 849. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa perbesar lagi kotaknya dan kalian drag. Oh iya, teman-teman make sure lagi ya kalau membuat header itu jangan ditaruh pokoknya jangan sampai melewati garis ini ya, teman-teman. Karena kalau misalkan di area ini nih sebenarnya bukan header. Jadi teman-teman harus make sure semua yang ada di kop surat itu ya harus berada di atas garis putus-putus ini ya. Oke, nah sekarang kita akan mencoba untuk menghilangkan garis yang berwarna hitam ini.
Jadi caranya adalah teman-teman klik text box-nya, kemudian kalian ke shape format, kemudian kalian pilih yang shape outline ini, kemudian kalian pilih yang no outline. Kemudian teman-teman taruh kursornya di text box-nya, kemudian kalian blok semua, kemudian kalian bisa ke home, ke paragraf, karena kita mau bikin dia menjadi rata tengah. Oke, langkah selanjutnya kita akan mulai memasukkan simbol. Teman-teman taruh kursornya di depan C, kemudian kita ke insert, kita ke simbol, terus kita cari more symbols, kemudian kita pilih yang wingdings. Wingdings, kemudian kita cari yang gambar rumah. Maaf teman-teman, sepertinya ada di webdings. Nah, di webdings ini kita cari yang gambar mirip ini ya teman-teman. Ini kita klik insert. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita taruh kursor di depan angka 0 ini, kita ke insert, kita ke simbol lagi, klik simbol, more symbols, kemudian kita ke wingdings. Wingdings, kemudian cari yang bentuknya menyerupai telepon. Ini, terus kemudian klik insert lagi. Nah, selanjutnya kita akan mencari simbol untuk email atau kotak surat ya. Sama stepnya, kita taruh kursornya di depan F di depan F ini, kita ke insert, kita ke symbols, simbol, more symbols, kemudian cari yang bentuknya menyerupai kotak masuk. Ini ya teman-teman. Nah, kita klik insert. Kemudian kalian blok semuanya, atau bisa dengan Ctrl A. Kemudian kalian ke home, kalian bisa mengganti fontnya di sini. Kemudian ya, Times New Roman. Oke, selesai. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat footer. Itu kalian bisa scroll ke bawah. Nah, di sini kan ada tulisan footer. Kalian taruh kursornya di sini. Kita lihat dulu. Di sini cuman hanya ada tulisan beauty is from your passion. Nah, kita bisa taruh kursor kita di tengah terlebih dahulu. Kita ke paragraf, terus kita pilih ini, center. Oke, kemudian kita ke font, terus kemudian kita pilih fontnya Algerian. Nah, teman-teman bisa mulai mengetik beauty is from your passion. Oke, selesai. Nah, di sini teman-teman bisa taruh di sini. Oke, step selanjutnya kita akan membuat page border. Caranya kita ke design, terus kita pilih page borders, kemudian kita pilih yang page border, kemudian kita pilih art. Di sini kita cari yang bentuknya bunga. Oke, ini ya teman-teman. Nah, di sini kan bunganya nggak terlalu gede ya, jadi kita bisa kecilin dulu ukurannya. Itu kita ke width dulu, kemudian kita pakai angka berapa ya? Pakai angka 13. Klik OK. Oke, jadi deh. Nah, jadi kita tinggal rapihin lagi. Atasnya kan kayak agak kepotong ini ya. Nah, ini kan headernya kecil ya jaraknya, jadi kita taruh kursor dimanapun, bebas dimana aja, terus kalian Nah, header dan filter kita sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita bisa mulai mengetik isi suratnya. Nah, teman-teman bisa ketik terlebih dahulu template yang sesuai dengan yang ada di modul ya. Oke, nah apabila sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita mulai dari Jakarta. Nah, di sini kan Jakartanya ada di sebelah kanan ya. Jadi kita bisa taruh kursornya di depan huruf J, kemudian kita ke paragraf, kemudian kita pilih yang align right atau
Cara mudahnya adalah tinggal pencet Ctrl R pada keyboard kalian. Selanjutnya untuk nomor ini kita bisa bisa di backspace terlebih dahulu. Kemudian di sini juga ada jarak. Oke, nah di sini teman-teman semuanya bisa blok semua tulisannya terlebih dahulu. Kemudian kita ke paragraf, kemudian kita pilih line and paragraph spacing, kemudian kita pilih yang remove space after paragraph. Jadi nanti surat yang teman-teman bikin itu tidak terlalu banyak memakan space yang ada. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat table. Kita bisa taruh kursornya di sini terlebih dahulu. Kemudian kita ke insert, kemudian kita ke table, kemudian kita lihat di sini yang diperlukan itu berapa baris dan berapa kolom. Jadi 3, 6, 3, 6, 7. Berarti 6 dikali 7. 6 kali 7. Oke. Setelah selesai, kita boleh mematikan lagi. Oke, apabila teman-teman sudah selesai membuat tabelnya, nah langkah selanjutnya kita bisa blok terlebih dahulu semua tulisannya, kemudian kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Oke, kemudian ini bisa kita bold terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya, apabila kita lihat di sini itu kan totalnya kayak jadi satu baris gitu ya. Nah, jadi caranya di sini kita blok terlebih dahulu 3 baris di sini. Kemudian kita ke table design. Kita ke layout. Kemudian kita pilih yang merge cells. Kemudian sama untuk yang bawahnya juga kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih merge cells. Dan untuk yang final press-nya juga. Nah, kemudian kita blok 3 ini, kemudian kita ke home, kita klik center mailing. Oke, langkah selanjutnya kita bisa langsung ke mailings ya. Untuk membuat mailings, caranya adalah kita ke mailings, kita select recipients, terus kita pilih yang type a new list. Kemudian kita lihat ketentuannya yang berdasarkan dengan yang ada di modul. Oke, pertama kita bisa ke customize columns terlebih dahulu. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 baris ya. Jadi nanti ini kita sisain aja 5 macam. Jadi nanti di sini kita sisain aja 5 macam file names 3, 4, 5. Oke, udah 5 ya teman-teman. Nah, jadi zip code kita bisa klik rename. Terus ketik nomor. Terus yang ini kita rename juga jadi nama. Terus home phone kita rename jadi alamat. Terus klik OK. Our phone kita tahun. Untuk kartu member kita klik OK. Bila selesai kita klik OK. Kemudian di sini kita bisa mulai input ya untuk nomornya. Nama, aloha, untuk alamat, dan silver. Usahakan kalau bisa teman-teman mengetiknya baris per baris untuk mencegah mailings yang teman-teman ketik itu nanti
posisinya bakal berantakan atau nanti takutnya ada data yang tiba-tiba hilang. Jadi mending ketiknya itu baris per baris aja. Nah, apabila baris pertama sudah selesai, kita lanjut lagi, kita klik new entry, kemudian kita masukkan lagi, dan begitu pun seterusnya. Oke, mailings kita sudah selesai. Nah, jadi di sini aku mau remind lagi ke teman-teman semua, usahakan sebelum kalian klik OK itu, kalian cek lagi data kalian itu sudah benar atau belum. Karena apabila salah, nanti akan menyulitkan teman-teman. Karena mailings yang sudah teman-teman buat, apabila ada kesalahan itu tidak bisa diubah lagi. Jadi make sure lagi data yang kalian input itu sudah benar. Apabila dirasa sudah benar, maka kalian bisa klik OK. Kemudian jangan lupa untuk simpan file MDB-nya, karena nanti file MDB-nya harus digabungkan dengan Microsoft Word yang kalian kerjakan ini. Oke, kemudian kita akan insert mailingsnya satu persatu. Di sini kita blok dulu nomor terlebih dahulu. Kemudian kita ke mailings, kemudian kita pilih insert merge field, kita klik nomor. Kemudian juga sama untuk nama, kita blok terlebih dahulu, kita ke insert merge field, terus kita pilih nama. Kita bisa enter terlebih dahulu, kemudian ulangi step-step yang sudah saya beritahu ke teman-teman. Ini kartu member, jadi blok. Baik, apabila sudah selesai, maka teman-teman bisa klik preview results. Nah, di sini nanti akan otomatis berubah ya teman-teman, sesuai dengan apa yang sudah kalian input di mailings tadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya.
akan otomatis pindah sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membuat formula. Di sini yang diminta adalah ketentuan diskon XXX diisi dengan menggunakan rules. Oke, kita bisa ke diskonnya terlebih dahulu. Di sini jadi XX-nya ini kita blok terlebih dahulu, kemudian kita ke mailings lagi, kemudian kita pilih yang rules. Ini ya teman-teman. Kemudian kita pilih yang if dan else. Nah, di sini kita pilih yang kartu member equal to compare to-nya masukkan yang 5% terlebih dahulu. Maaf, di sini kita masukkan yang platinum terlebih dahulu dan di sini 5%. Kemudian di sini kita bisa tulis X. Kemudian oke. Kemudian X-nya teman-teman blok, kemudian klik kanan mouse kalian, kemudian pilih yang toggle field codes. Kalau misalkan nanti formulanya itu mungkin di laptop teman-teman yang atau komputernya misalnya tulisnya bukan merge field tapi misalnya nama kodenya gold, silver atau bronze itu nggak masalah. Yang penting intinya nanti keluar formulanya. Yang penting nanti keluar formula. Yang Oke, setelah itu teman-teman bisa blok lagi X yang ada di sini, teman-teman blok. Kemudian kita balik lagi ke mailings, kita ke rules, kemudian klik yang if dan else, kemudian ini kartu member, compare to-nya berarti gold. Kemudian pilih yang 4%. Kemudian ini X. Kemudian klik OK. Apabila sudah selesai, X-nya ini kalian blok lagi, klik kanan mouse, kemudian pilih yang toggle field codes. Nah, jadi nanti formulanya akan tambah panjang. Kemudian kita tinggal ulangi lagi stepnya seperti yang di awal. Kita blok lagi X-nya yang di sini. Kemudian kita ke mailings, kita ke rules, kita if dan else. Kemudian kita pilih yang kartu member, kemudian pilih yang kemudian kita ketik silver yang di sini 3%. Nah, karena tinggal sisa satu lagi yang perlu kita input yaitu bronze, kita gak usah capek-capek input lagi, kita tinggal masukin aja sisanya yakni 2% di kotak di otherwise insert this text ini. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita cek lagi apakah sudah benar sih. Nah, jadi tinggal taruh aja kursornya di sini terus klik preview results. Kemudian klik preview results lagi. Nah, jadi diskonnya otomatis di sini akan berubah sesuai dengan kartu member yang customernya itu punya. Misalnya di sini dengan kartu silver, maka dia dapat 3%. Benar gak sih? Nah, ternyata sudah benar ya, sudah sesuai dengan yang ada di modul. Terus kita cek lagi, misalnya bronze dia dapat 2%. Oh, ternyata benar. Terus gold 4%. Oke, benar. Kita copy, terus di sininya kita ganti, kita paste. Nah, jadi nanti di sini juga bakal otomatis berubah. Nih, misalnya teman-teman ke mailings, kalian preview results, nah nanti akan berubah juga. Oke, sebelum itu dimodulkan angka-angkanya kayak ada garis gitu ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa blok semua. Kita ke home, terus kita ke paragraf. Maaf, bukan ke paragraf, tapi ini teman-teman bisa lihat di sini ada strike through, kalian klik saja. Oke, step selanjutnya kemudian kita juga bisa copy paste juga ya teman-teman, kita taruh di sini. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan harga setelah diskon. Nah, tetapi sebelum itu saya mau mengingatkan lagi ke teman-teman bahwa penulisan angka ini nanti harus kalian sesuaikan dengan penomoran laptop kalian. Terkadang ada laptop yang misalkan penulisan ribuan itu harus menggunakan titik. Nah, tetapi laptop saya harus menggunakan koma. Nah, jadi di sini teman-teman harus aware terlebih dahulu ya. Masuknya spek. Nah, makanya teman-teman di sini harus aware terlebih dahulu ya. Laptop kalian tuh biasanya kalau dalam penulisan angka menggunakan tanda koma atau tanda titik. Oke, selanjutnya
Kita taruh kursornya di sini, kemudian kita ke formula, kemudian kita isikan formulanya itu sama dengan B2. Kenapa B2? Jadi maksudnya di sini kan kita memasukkan 325.000 ini. Nah, angka ini ada di sel B2, anggapannya kayak Excel. Jadi kayak gini teman-teman. Anggap aja kan kalau di Excel kan ini tuh A, B, C, D. Jadi ini B, kolom B, kemudian ada di baris kedua. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 325.000 ini ada di sel B2. Nah, B2 dikurang dalam kurung C2. Kenapa C2? Karena diskon kan ada di A, B, C, kolom C, kemudian ada di baris kedua. 1, 2. Jadi C2 dikali B2. Itu adalah harga setelah diskon. Nah, untuk nomor formatnya kalian pilih yang nomor 2 ini, yang kedua, kemudian kita klik OK. Nah, jadi nanti tampilannya akan, nanti hasilnya akan jadi kayak gini. Teman-teman jangan panik kalau misalkan ada angka yang berbeda, karena kalian juga harus pastiin ini kan kita posisinya ada di, maksudnya yang punya diskon apa, yang punya kartu member silver kan. Nah, jadi nanti hasilnya akan kayak gini. Kemudian lanjut, kita nggak bisa copy paste ya teman-teman. Jadi formulanya harus diketik satu-satu yang ini karena selnya kan berbeda-beda. Nah, lanjut kita ke formula lagi. Nah, di sini rumusnya sama, yaitu B3 karena B kemudian ada di baris ke-3, 1, 2, 3. Jadi B3 dikurang C3. Kenapa C3? Karena tadi kan C2, berarti sekarang giliran C3. Kayak gitu. Nomor formatnya kita pilih yang kedua, kita klik OK. Selanjutnya juga sama, ini kita isi formula. Nah, di sini berarti giliran B4 dikurang dalam kurung C4 dikali B4. Kenapa B4? Karena 587.000 ini kan ada di sel B4. A, B, dan baris ke 1, 2, 3, 4. Jadi B4. Nomor formatnya kita pilih yang kedua, kemudian kita klik OK. Selesai deh. Nah, kalau kita lihat di mailingsnya, kita cek satu-satu, nanti otomatis akan berubah. Maaf, di sini sepertinya saya ada input 2 kali untuk formulanya. Sebentar, saya ubah dulu ya teman-teman. Baik. Oke, sudah selesai. Maaf teman-teman, sepertinya saya ada salah penulisan angka tadi. Jadi di sini harusnya kalau misalkan membernya silver itu nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Oke. Tuh. Nah, online purchase diskon kan. Oke, kita langsung aja ya. 4%. Maka tipsnya ini harus kita jabarin. Oke, langkah selanjutnya kita akan memasukkan untuk online purchase discount. Online purchase discountnya kita lihat lagi. Di sini ketentuannya adalah oke. Nah, sekarang kita taruh kursornya di sini, kemudian kita balik lagi ke mailings, kita kerus, kemudian kita pilih yang if then else. Kemudian pilih yang kartu member, berarti ini yang platinum 4%, kita ketik platinum 4%, kemudian di sini X. Oke. Nah, di sini X-nya teman-teman blok, klik kanan mouse, pilih yang toggle field codes. Nah, dia akan muncul formula seperti ini. Teman-teman blok lagi X di sini, kita ke mailings, kita kerus, if then else lagi, kita pilih kartu member. Nah, sekarang giliran yang gold. Oke, gold, kemudian kita isi 3%, kemudian X lagi, kemudian klik OK. Nah, di sini X-nya teman-teman blok, kemudian klik kanan mouse kalian, pilih toggle field codes.
Nah, nanti formulanya makin panjang, kemudian X-nya teman-teman blok lagi, kita ke mailings, kita terus if then else, kemudian pilih kartu member lagi. Nah, sekarang giliran silver. Kemudian pilih ketik 2%. Nah, kan tinggal sisa bronze nih. Jadi kita masukin aja langsung 1%-nya sekalian di sini. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu teman-teman bisa preview riset terlebih dahulu. Nah, jadi nanti bakal otomatis berubah lagi ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan memasukkan yang special price. Kita ke layout lagi, maaf kita layout yang di sini dan kita pilih formula. Lagi rumusnya kita munculin pakai Google. Nah, itu nantinya bisa pada di sisi L-nya ini. Kita cek nih bener nih. Wah, Oke, selanjutnya kita mau bikin formula special price. Special price lagi, special price ini maksudnya harga yang setelah diskon tadi yang di sini ditambah dengan diskon yang online purchase ini. Jadi berapa special price-nya? Nah, caranya berarti 360.000 ini ada di sel. Sebentar kita lihat dulu ya. Oke. Kita lihat dulu itu ada di sel A, B, C, D. Berarti D, kemudian ada di baris kedua. Berarti D2 dikurang dalam kurung online purchase diskonnya ada di sel E karena A, B, C, D, E, kemudian ada di baris kedua. Nah, dikali D2 dalam kurung, kemudian number formatnya tetap sama ya teman-teman. Pilih yang kedua. Lalu klik OK. Nah, untuk ini kita bisa copy paste terlebih dahulu. Nah, oke, selanjutnya teman-teman lanjutin lagi, kita ke layout formula. Nah, sekarang giliran berarti A, B, C, D, D, baris ke 1, 2, 3, baris ketiga dikurang E, 3, dikali D, 3. Number formatnya masih sama, kemudian klik OK. Kemudian kita ke formula lagi. Tadi A, B, C, D, D, tadi D3 ya. Nah, berarti sekarang giliran D4. D4 dikurang dalam kurung E4 dikali D4. Kemudian number formatnya masih sama, kemudian klik OK. Oke, selesai deh special price kita. kali kan cek nih bener. Ini aduh maaf. Nah, ini online purchase diskon formula. Diskon ini berada nomor formatnya kita yang kedua aja. Nah, full diskon. Langsung aja ke Kemudian lanjut sekarang kita akan mengisi total. Total ini mudah teman-teman, jadi kita taruh kursor di total, kemudian kita ke layout lagi, kita ke formula. Kemudian di sini udah otomatis ya sum above. Jadi nanti dia akan menjumlahkan angka-angka yang ada di atasnya. Nah, ini sum above, kemudian number formatnya pilih yang kedua ini, kemudian kita klik OK. Nah, untuk bulk discount ini kita bisa ke formula lagi, kemudian ini formulanya sama dengan, nah untuk total ini, jadi dia ada di sel A, B. Kenapa di sel B? Karena ini kan anggapannya baru satu sel. Berbeda dengan yang ada di atas. Kalau di atas ini kan A, B, C, D. Kalau total ini A, B. Jadi angka ini ada di sel B, kemudian ada di baris ke ini 1, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia di baris ke 5. Nambah 5 dikali 3%. Number formatnya pilih yang kedua, kemudian klik OK.
Nah, setelah itu untuk final price-nya itu mudah, kita ke formula. Nah, berarti angka ini kan tadi berada di sel B5, berarti B5 dikurang bulk discount ini ada di sel B juga, tetapi ada di baris ke-6. Karena kan maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini masih sama, aku klik oke. Nah, untuk special price juga sama, teman-teman. Ini sama above, nomor formatnya kita ubah, klik oke. Ini juga, ini formula. Kemudian, kalau di sini kan berarti angka total yang di sini tuh berada di sel A, B, C, D, E, F 1, 2, 3, 4, 5, F5. Berarti F5 dikali 3%. Klik OK. A, B, C, D, E, F. Oke, lanjut. Nah, untuk bulk diskon ini masih sama, kita ke formula. Kemudian angka ini ada di sel 1, 2, 3. Maaf, maksudnya selnya ada di sel ini ada di A, B, C, D. Ada di sel D, kemudian ada di baris ke 1, 2, 3, 4, 5. D5 dikali 3%. Nomor formatnya yang kedua aku klik oke. Nah, formulanya berarti A, B, C, D berarti D5 dikurang A, B, C, D, D6. Selesai deh teman-teman, berarti tabel kita. Nah, tanda-tandanya sekarang sudah kita isi semua ya teman-teman. Nah, paling kita tinggal rapihin lagi tabelnya. Caranya kita bisa blok dulu semuanya. Kita ke home, kita ke paragraph, kita pilih yang center. Oke. Nah, kemudian di sini juga kita bisa atur sebenarnya kita ke layout, terus ininya pengaturannya kita pilih yang ini, align center. Jadi semuanya bisa rata tengah. Bisa kelihatan lebih rapi. Oke, selanjutnya kita lihat lagi apalagi yang bisa kita percantik. Oke, selanjutnya kita mau bikin kolom. Nah, berarti teman-teman blok dengan hormat sampai dan lain sebagainya. Kemudian kita ke layout, kita ke columns, kita pilih yang more columns, kita pilih 2, kemudian kita centang yang line between. Kemudian kita klik OK. Nah, teman-teman selanjutnya kita lihat di sini, teman-teman bisa blok dari yang selamat sampai dengan dan lain sebagainya. Kemudian kita ke layout, kita pilih kolom, kita pilih more columns, kita pilih 2, kemudian kita klik line between. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat drop cap. Jadi teman-teman blok huruf S-nya ini kita ke insert, kita ke text, kita pilih drop cap, kita pilih drop cap options, kita pilih drop, kemudian kita lines to drop-nya 2 baris saja, seperti yang ada di modul. Kemudian klik OK. Jadi deh. Nah, selanjutnya oke, di sini kita kurang ini ya, teman-teman. Kayak tak menaruh simbol gitu. Kayak bullets gitu loh. Nah, jadi kita blok dulu dari diskon ini sampai dan lain sebagainya. Kemudian kita ke home, kita ke paragraf, kita klik yang ini yang ada bulat-bulat, terus kita pilih yang ini. Oke, jadi deh. Nah, di sini kan www fashion flower-nya warna hitam ya. Jadi ini kita bisa blok dulu. Kita ke pengaturan warnanya ini, kemudian kita pilih warna hitam. Selanjutnya kita lihat lagi apa yang harus kita perbaiki. Oke, masih sama. Ini berarti semuanya kita blok aja. Terus kita klik yang ini.
sepertinya harus kita rapihin lagi ya teman-teman, karena ini ternyata tidak cukup. Nah, berarti kita bisa perkecil lagi tabelnya. Atau enggak kalau misalkan memang gak muat, makanya harusnya headernya ini tidak perlu terlalu besar ya teman-teman. Jadi kita bisa atur lagi headernya. Jadi semuanya muat. Oke, nah di sini format kami sampai Robin Anderson-nya teman-teman bisa blok. Kemudian kita pick ke paragraf, kita klik yang rata kanan. Nah, untuk fontnya di sini dia bilang tanda tangan Robin A menggunakan font tab Vivaldi. Berarti Robin A-nya teman-teman blok, kita ke font, kita cari yang Vivaldi. Teman-teman langsung enter saja ya yang tadi itu. Nah, selanjutnya di sini Robin Anderson-nya itu kita underline, klik yang ini saja teman-teman, underline. Oh ya, di sini jangan lupa karena paragraf baru, jadi kita bisa tekan tombol tab di keyboard kalian biar paragrafnya agak menjorok ke dalam. Yang ini juga. Oke, maaf. Nah, oke teman-teman, pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa dikerjakan karena ini akan menjadi tugas kalian.